الدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير بنية الاعتكاف ودمنا في هذا المسجد سنة لله تعالى وبنية ما نوى به رسول الله وجميع الصحابة والصالحين يعيد علينا بركاتهم وأسوارهم وأن يدخل نيتنا في نيتهم وعملنا في عملهم ومقاصدنا في مقاصدهم وبنية من به شيخنا سيد الحبيب محمد بن حفظ الشيخ بكر بن سعد وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Jami'ul hadirin wal hadirat, para bapak, ibu serta seluruh pendengar lewat saluran TV dan radio Dakwah Islamic Center Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Republik Indonesia, dan seluruh pendengar di mana saja berada lewat channel Bin Muhdar TV dan Instagram Habib Muhammad Al-Attas, yang semoga semuanya selalu mendapatkan curahan rahmat dan selalu mendapatkan selimut berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kembali kita akan bersama-sama melanjutkan kajian kita, yaitu membaca kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah lil Imam Al-Faqih Al-Muhaddith Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharif An-Nawawi Ad-Dimashqi, yang pada malam hari ini bagian yang pasal berikutnya, yaitu pasal ma yaqulu idza istayqadha min manamih. Doa apa yang dibaca setelah bangun dari tidur. Ini hadis yang ke-36. Hadis ini diriwayatkan oleh Sahihai Imamail Muhadditsain, yaitu dua hadis sahih, dua imam, dua muhaddis, Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah, yang disebut dengan Al-Imam Bukhari, wa Abil Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Kushairi radhiyallahu anhu, yang disebut Al-Imam Muslim. Hadis ini bersumber dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya sesungguhnya Rasulullah telah bersabda, ya'kidu asy-syaitanu ala ghafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha 'uqadin yadribu ala kulli 'uqdatin makanaha alayka laylun tawilun fargud fa in istayqadha wa dhakara Allah ta'ala in hallat 'uqdatun fa in tawadda'a in hallat عقدة فإن صلى انحلت عقده كلها
fa asbaha nashitan tayyiban nafs, wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Hada lafzu riwayat al-Bukhari wa riwayat Muslim bima'nahu wa ghafiyat ar-ra's akhiruhu. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, hadis ini menceritakan tentang di mana syaitan yang terkutuk, yang menjadi musuh kita semuanya, dia di setiap kita dalam keadaan tidur, terlebih tidur pada malam hari, di mana itu menjadi kebutuhan kita semuanya. Setiap malam pasti kita bertidur. Maka di balik tidurnya kita itu perlu kita ketahui apa yang harus diketahui, yaitu kinerjanya syaitan, di mana dia punya kerjaan, ya, setiap malamnya itu selalu mengikat kita, mengikat kepala kita dengan 3 ikatan yang kuat-kuat ikatannya. Ini versinya syaitan, ikatan kuat versi syaitan, karena kita nggak melihat dan kita tidak sadar, serta kita tidak mengetahui kalau kita diikat. Taunya guring aja sudah. Apalagi siangnya habis begawe uyuh seharian jaga toko atau di Padang Batubara sana, pas bulik ada keingatan lagi ada apa ini itu. Jangankan syaitan, bini aja kada dihiraninya. Apalagi syaitan kada terlihat, ya. Yang terlihat cuman guling dengan bantal. Langsung guring nyenyak. Padahal di balik nyenyaknya guring itu ada kinerja syaitan yang selalu dia mengikat setiap diri kita di saat kita sedang tidur dengan ikatan yang kuat. Berhasil dan tidaknya itu syaitan, berhasil dan tidaknya itu syaitan dalam kerjanya dia, itu bisa dilihat pada saat kapan kita harus bangun, ya. Kalau kebiasaan kita bangun, ya, kebiasaan nih bangun jam berapa biasa bangun kita? Jam 3:30 menjelang subuh atau jam 4, ya, kita bangun biasa tuh. Tiba-tiba kita merasakan berat, kada sanggup lagi bangun pada jam tersebut. Nah, ini berarti di situ kita dinyatakan KO atau kalah oleh syaitan. Karena memang syaitan, ya, kepada kaum muslimin, kaum mukminin, setiap mereka tidur itu diikat kepalanya, diikat badannya, 3 ikatan, bawah, tengah sampai akhir kepala. Ya, supaya kenapa? Ya, apa ya gambarannya atau logikanya, supaya kita tidak bisa bergerak lagi. Ya, bukan berarti bergerak kita merasa diikat, tidak, tapi ya yang kita rasa mungkin, ya, kita tidak bisa bergerak, tidak bisa bangkit itu karena nyaman guring. Ya, nyenyak panar nih guringnya nih. Sehingga tidak bisa lagi kita untuk bangkit, apalagi bangkitnya untuk sembahyang. Ya, bisa-bisa bangkit sagan bekami haji ngalih tuh. Ya, nanti aja. Ya. Apalagi bangkitnya sagan beribadah. Wah, tak bisa itu. Nah, di sini 3 ikatan ini bisa terlepas apa tidak? Nah, itu.
Bisa terlepas apa tidak? Kata syaitan nih dengan orang yang guring tadi, sudah kamu tidur ya sayang, selama-lamanya di sini nyaman. Jadikan malam ini malam yang panjang buat kamu supaya kamu merasakan tidurnya puas. Makanya diikat. Tenang aja, aku bantu, kata syaitan. Aku bantu dengan diikat kepalamu, diikat ya bagian badanmu, diikat bagian kakimu supaya kamu betul-betul fokus dengan tidurmu, merasakan tidurmu itu nyaman. Nah, tuh satu. Nah, apabila fa in istayqadha wa dzakara Allah taala in halat 'uqdatun. Apabila kita ini menyadari kalau tidur kita itu tidak lepas daripada tipu dayanya syaitan, daripada cobaannya syaitan, godaannya syaitan, yang selalu di dalam godaannya itu visi misinya untuk menjerumuskan kita menjadi orang yang merugi, tidak dapat pahala, tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya diganggu terus sama dia. Jangankan beribadah seperti solat, seperti menuntut ilmu, tidur saja kita ini tidak lepas daripada gangguannya syaitan. Tidur, ya, padahal tidur itu kan bukan ibadah mahdhah, bukan ibadah murni ibadah. Kalau diniatkan untuk ibadah, dia jadi ibadah. Nilainya bukan tidurnya, nilainya. Kalau tidak diniatkan untuk ibadah, tidak bernilai ibadah. Tidur tadi itu, karena tidur itu hukum dasarnya mubah. Mubah itu ya boleh-boleh saja. Pengertiannya amunnya hendak guring silakan, amunnya kada hendak guring kada apa-apa, bergadang. Nah, gitu. Nah, di saat kita tidur ternyata dibantu sama syaitan bagi orang muslim mukmin ini supaya tidurnya itu merasakan nyenyak, nyaman. Ya, dari nyamannya tadi itu supaya tidak sadar lagi ada kewajiban yang harus dia lakukan. Kebablasan, kelewatan. Ya. Makanya logikanya, bahasanya di sini diikat sama syaitan dengan 3 ikatan. Ya, dengan 3 ikatan. Nah, apabila seseorang itu bangun, kemudian setelah bangun dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, itu di antara zikirnya. Apabila dia bangun tidur kemudian dia berzikir kepada Allah, alhamdulillah, itu berzikir, itu berdoa. Itu berzikir mengingat Allah maksudnya. Bangun tidur itu yang diingat bukan rokok. Ya, tapi Allah yang diingat. Karena ada bisa jadi bangun tidur yang diingat rokok. Begitu bangun, mamahnya ajar, mana rokokku tadi aku andak di sini. Nah, berarti bangun tidur itu ingat rokok. Habis ngerokok, habis batang kayaknya guring lagi. Ya, jadi qiyamul lailnya bukan ibadah, qiyamul lailnya untuk yudakhin, untuk merokok. Ya, ini enggak. Dia tidur, begitu bangun dia sadar langsung berzikir kepada Allah. Ya, dalam posisi tidur kan nggak sadar tuh. Kalau bangun pasti dia sadar, oh iya saya udah bangun. Nah, ketika dia sadar berzikir kepada Allah. Zikirnya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Nah, apabila tu baca doa itu, satu kali kita baca doa, in halat 'uqdatun, satu ikatan yang ada pada diri kita lepas. Tapi jangan gembira dulu, masih ada 2 ikatan lagi yang belum lepas. Ya, bisa jadi habis baca doa ngelihat tempat tidur lagi, melihat bantal lagi, melihat guling lagi. Nah, memeluk bantal lagi, memeluk guling lagi, memeluk bini lagi. Sudah. Ya. Apalagi jambannya di luar rumah. Hujan lagi. Buka hordeng, aduh, hujannya deras. Ya, melihat bininya, ya masih guring, ya sudah, yang ada aja dah. Daripada keluar hujan dingin-dingin, yang ada aja nih, mau olah nyaman nih, panas nih. Obat dingin. La haula wala quwata. Ya.
Apabila dia baca doa, itu langsung satu ikatan syaitan lepas. Ya, lepas. Masih ada dua lagi. Sehabis baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Dia langsung meninggalkan tempat tidurnya. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Ya, orang yang bisa memisahkan dirinya dari tempat tidurnya, madaji'. Ya, tempat tidur kita. Itu yang hebat tuh. Di tengah-tengah nyamannya guring, asyiknya guring, nyenyaknya guring, dia sadar ini waktunya bangkit. Jam 4 waktunya, wayahnya ini ngambil wudhu, persiapan sholat subuh dengan beberapa rakaat sholat sunnah, entah itu witir, entah itu tahajud, entah itu hajat, entah itu mutlak. Ya, dia sholat di situ menjelang waktu subuh, waktu fajar. Apabila dia tatajafa, bisa memisahkan dirinya dia dari tempat tidur. Sagan apa? Sagan beribadah, sagan berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Tama'a, sagan mengharap kepada Allah dengan harapan-harapan yang akan dicapai, didapati, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pelantara munajat kepadanya. Ya. Artinya dia setelah baca doa itu meninggalkan tempat tidurnya dan ngambil wudu. Nah, itu. Kalau sudah ngambil wudu, in halat 'uqdatun, ternyata wadu'uhu, wadu itu banyu wudu. Ngambil wudu itu berwudu. Kalau wadu itu banyu wudu. Apabila sudah ngambil wudu, maka banyu wudu, wadu disebut wadu, wadu'uhu. Banyu wudunya tadi itu bisa melepaskan ikatan syaitan yang kedua. Ya, mulai dari kaki sudah lepas tuh, kawa berjalan. Ngambil wudu, tangan lepas, kada terikat lagi dah, kawa bergerak. Tapi biasanya ini yang terakhir nih, bagian kepala. Ini yang terakhir bagian kepala. Makanya sehabis ngambil wudu ini belum tentu sholat orang. Dia bercermin, aduh jar, mukaku ini, ya, kayak seperti ini nih, mataku seperti ini nih, masih ngantuk kayaknya nih. Nah, aduh, teruskan aja lah guringnya. Habis, padahal sudah ngambil wudu, sudah dua ikatan lepas pada dirinya. Itu belum tentu yang sebutingnya lagi bisa lepas. Yang di kepala itu masih berat, masih ngantuk, masih begini-begini nih. Ya, kalau dia guring lagi, wah, diikat lagi. Kata setan, terima kasih coy. Ya, terima kasih. Lepas yang kedua, aku sudah khawatir jar setan ini, aku yang kalah. Ternyata dengan yang sebuting terakhir ini, aku masih menang. Ikam masih kalah dengan aku. Aku ikat lagi, ya, ikam guring aja lagi. Pasti ikam ketinggalan tuh subuhnya jar, aku jamin. Nah, akhirnya bangkit malamnya, ngambil wudu, bukannya sholat, dia malah bercermin. Habis bercermin, memandang tempat guring lagi. Yang ada subuhnya tertinggal. Wah, ini ikatannya tambah kuat ini. La haula wala quwwata. Ini hadisnya sahih ini. Hadisnya sahih. Makanya paling berat itu sholat subuh. Sampai-sampai ya, dinyatakan orang-orang Yahudi itu bisa terkalahkan tanpa diperangi kalau orang muslimin itu, ya, dia bisa melaksanakan sholat subuh seperti mana sholat maghrib. Banyak artinya, hibak masjid-masjid. Kalau sholat maghrib itu kan identik dengan penuh masjid, ya, sapnya penuh, full, ramai. Tapi kalau sholat subuh, wah, paling yang tuha-tuha itu yang rajin. Ya, kalau yang tuha masih bisa ke masjid, ya alhamdulillah. Ya, selagi mereka
setia datang ke masjid, insya Allah itu membendung murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, secara logika wajar kalau orang tuha bisa ke masjid, karena yang tuha-tuha itu ya kebiasaannya kalau sudah jam 4 itu biasanya kada kawa guring lagi gitu. Yang sudah tuha itu jam 4 itu sudah kada kawa guring lagi, sudah ini terbangun seorang ya, jadi ya ajarnya daripada aku nih kada kawa guring juga dah ya, sudah nenek sudah ke dede juga tambahnya lagi ke masjid aja dah, ke masjid aja, akhirnya ke masjid. Iya. Kenapa bisa begitu tuh orang tua tuh? Karena orang tua ini kadang kau bergadang juga. Jadi jam 9, jam 10 paling malam dah sudah itu. Dia sudah mentok dah sudah. Jam 10 itu sudah mentok dah sudah. Iya. Karena nggak ada lagi bagi yang tua-tua ini anak nongkrong tuh gak ada. Ke kafe itu mana ada? Coba lihat ke kafe-kafe, ada kayak yang tua-tua sambil ngerokok dud jarum tuh di kafe tuh. Nggak ada. Diajakin gratis, kakek ayo kita ke kopi gitu. Ada aja. Waktunya guring nih jam 8:30 sudah guring. Anak melihat sinetron kedapati K7 lagi, deh apa aja itu dalam kekanakan. Ya, kalau yang pemain-pemain bintang filmnya itu nini-nini bisa ya aku lihat. Ini masih kekanakan bocah-bocah. Nah itu, jadi biasa orang tua ke masjid pada waktu subuh. Kalau anak muda waktu subuh dia bisa memenuhi masjid-masjid, ini yang hebat. Makanya saya kadang acungkan jempol ke sama bikers tuh. Itu kan banyak kan kekanakan masih anum-anum. Ya mereka kadang malamnya bergadang. Ya, apakah yang digawinya itu? Karena masih energinya. Gitu, banyak cobaannya, tapi ya dia tidak lepas untuk meninggalkan sholat subuh, keliling lagi ke masjid-masjid untuk menghidupkan ya waktu subuh itu. Waduh, luar biasa. Kalau sudah bisa demikian tuh masjid-masjid hibah dengan berjamaahnya pada sholat subuh, disitulah akan didapati nasrun minallah wa fathun qarib. Ya, pertolongan dari Allah, pembukaan secara besar-besarnya, ya berbentuk pertolongan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yadullah ma'al jamaah, karena kekuatan Allah itu menyertai orang-orang yang selalu bersatu, berkumpul, berjamaah, sholatnya rame, hibak masjidnya, musolanya, langgarnya. Itu ditakuti dah sama orang-orang, ya, sama orang-orang yang musuhi Islam di belakang sana. Itu mereka takut kalau sudah muslimnya bersatu, ya, melaksanakan sholat subuh berjamaah sampai menghibaki masjid-masjid mereka, musola-musola mereka, langgar-langgar mereka. Ya, karena diperangi pun mereka tidak sanggup mengalahkannya. Ini ada kekuatan dari Allah. Ya, ada power. Tapi kalau sudah sholat subuhnya, ya, cuman 2 orang, imam sama Bilal. Wah, ini yang lainnya kemana nih? Ada tahu lagi lah, aja malum aja dah, malum terus. Bilal menghibaki masjidnya. Ya. Makanya di situ cobaannya berat. Memang diikat sama 3 ikatan sama syaitan. Tapi kalau kita bisa mengalahkannya, ya bisa membuat dia TKO, ya, kawainya tekepai, wah itu bagus, juara kita, ya, juara. Makanya di sini kriterianya pertama, ya, ikatan yang pertama bisa lepas disebabkan kita baca doa atau berzikir mengingat Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, terima kasih Engkau telah hidupkan, sadarkan aku kembali setelah Engkau tidak sadarkan aku. Ya, kan guring itu kada sadar, disadarkan lagi oleh Allah, berarti masih hidup kita. Alhamdulillah, mengingat Allah lagi. Habis itu kita berwudu, bersuci, mensucikan diri kita untuk beribadah kepada Allah, zat yang maha suci. Lepas lagi satu ikatannya dah. Tinggal satu lagi di kepala tuh, di mata kita, diikat sama syaitan. Fa in shalla in halat uqaduhu kulluha. Apabila kita sampai bisa solat, nah sudah. Kalau sudah sampai bisa solat, dimulai dengan sholat sunnah saja. Ya, sholat sunnah apa? Sholat sunnah witir. Sholat sunnah apa? Hajat. Sholat sunnah apa? Taubat. Ya, sholat sunnah apa? Tasbih. Kalau sudah mulai Allahu Akbar, sigar mata itu. Sigar dah sudah mata. Kenapa? In halat uqaduhu kulluha, karena
semua ikatan-ikatan setan tadi itu terlepas sudah. Terlepas semuanya. Tiga-tiganya lepas. Berarti bebas kita, terkepainya, bukainya dari kita, nangisnya, kurusnya setan tuh. Terbakarnya, menjauh dari kita. Takutan, tambah lagi kita baca Quran, tambah lagi bertasbih, berzikir, apa saja yang kita bisa baca, ya, dari bacaan-bacaan zikrullah atau sholawat kepada Nabi dibaca sampai dengan waktu subuh, ya, itu tiba, kemudian kita sholat subuh berjamaah, ya. Habis itu kadang langsung bulik juga, ya, sampai kita mendengarkan ceramah, ya. Habis itu sholat isyraq, ya, sholat isyraq, sholat duha, sholat apalagi hifidz, sholat istikharah. Tuh, 4 niatnya dalam satu kali sholat boleh. Indiraj, usalli raka'atil isyraq wad duha wal istikharah wal hifidz sunnatan lillahi ta'ala, Allahu akbar. Ya, 4 kali niat dalam satu kali pelaksanaan sholat. Jadi satu kali sholat itu mendapatkan 4 item sholat pahalanya. Wah, luar biasa kan? Ya, begitu selesai, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kharajat min dzunubihi kayaumi waladathu ummi, maka keluar semua dosa-dosanya, berguguran, ya, jatuhan, dosa-dosanya itu, bagaikan hujan deras turun. Begitu juga dosa-dosa itu dia akan berguguran, ya, habis. Kayaumi waladathu ummi, bagaikan bayi baru lahir. Masya Allah. Makanya Allah muliakan dia dengan apa? Dimuliakan dengan kahajjin wa umratin tamah. Seperti orang baru selesai menyempurnakan ibadah haji dan umrah sempurna. Masya Allah. Dapat pahala haji, dapat pahala umrah. Ya, luar biasa. Setannya kurus. Ya, kalaunya kita makan kada bismillah, guring kada baca doa, bangkitnya kada baca doa juga, solatnya mingguan, hari Jumat aja turun, itu setonnya lamak-lamak yang umpat dengan kita, ya, sigar-sigar setonnya, sehat-sehat. Ya, nyaman aku jerumpat sidin. Wah, makan sidin kada baca bismillah, aku umpat juga makan dengan sidin, makanya sehat aku nih. Apa saja yang digawe sidin, termasuk jangan menggauli bini sidin, sidin kada baca doa, to the point aja. Kawai aku mencicipi juga aja, naham. Allahu Akbar, rugi, ya, karena bersama-sama dengan syaitan, lamak syaitannya, sehat syaitannya. Tapi bagi yang selalu melibatkan Allah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, terus itu dibaca, iya, baca bismillah, baca alhamdulillah, baca sholawat, baca bismillah, baca alhamdulillah, baca sholawat, iya. Kemudian doa, wah, itu namanya zikrullah, berzikir kepada Allah. Maka syaitan yang umpat dengan inya kurus, iya, kurus inya, hendak ditinggalkan dan tugas aku, diumpati awakku jadi kurus. nasib syaitan mengumpati orang soleh ngalih aja. Ngalih mengumpati orang soleh, dah kurus. Ya, kada diumpati bisa ditempeleng atasanku nih. Karena tugasku ini mengganggu orang muslim. Ya, kalau diumpati aku seorang yang tersiksa. Kenapa? Ini harap benar orangnya nih. Semuanya baca bismillah, hendak minum kan baca bismillah sini. Masuk ke WC, ke toilet, baca doa dulu. Bahai, harap benar orang tuh. Kada celah aku bisa, ya, melakukan seperti yang ini lakukan. Ada kawa aja, tertahan terus. Nah, begitu. Nah, kalaunya ada aturan, ada melibatkan Allah dan Rasulnya, maka ini umpat-umpatan juga dengan kita. Makanya tidak ada barokah. Ya, dalam makan gini kayak itu juga ada bismillah, mengucap bismillah itu pada bismillah. Itu yang sunnahnya tuh samillah, mengucap bismillahirrahmanirrahim. Hanya lagi doa. Iya, terpentingnya itu bukan doanya, bismillahnya itu. Hanya habis bismillah itu doa. Iya, luar biasa. Kada kawainya mengumpati, mengumbai itu kada kawa, urus setannya. Kitanya yang nyaman, jadi barokah hasilnya, ziyadatul khair. Makan sedikit cukup. Ini makan sampai 3-4 kali nambah masih aja kurang. Iya, itu tidak ada barokahnya. Kenapa? Kesahnya banyak, padahal
Ya, hakikatnya sedikit. Kenapa? Diumbahi sama syaitan tadi. Wa illa fasbaha nasyitan tayyiban nafasjar. Apabila solat orang tersebut, maka lepaslah semua ikatan-ikatan syaitannya itu. Fa asbaha nasyitan tayyiban nafas, maka menjadi dirinya, awaknya, batang tubuhnya itu nasyitan, menjadi semangat. Tayyiban nafas, menjadi jiwa yang baik, jiwa yang taat kepada Allah. Karena apa? Semangat dalam hal ihwal ibadah kepada Allah. Itu semangat ibadah. Solat, diajak solat, ayah semangat solat. Diajak baca Quran, ayah semangat. Diajak ke majlis, semangat juga. Kenapa? Karena dia bentengi dirinya dengan mengucap doa, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah itu disertakan pada dirinya, la yadurru ma'asmihi syai'un. Syaitan tidak berdaya untuk mengelabuhi kita. Tidak ada kekuatan bagi syaitan, tidak ada daya bagi syaitan untuk mengelabuhi kita. Sekalipun dia tidak ada putus asanya, terus mengelabuhi kita, terus berusaha, berupaya untuk menjerumuskan kita, tapi bisa jadi kada kawainya. Karena apa? Karena kita membentengi diri sendiri. Dengan apa? Dengan melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Junaid diikuti 40 tahun oleh syaitan. Tahu Imam Junaid diikuti sama syaitan. Iya. Tujuannya syaitan untuk mengelabuhi Imam Junaid, menjerumuskan Imam Junaid. Karena syaitan ini tidak pandang bulu. Kalau sudah dia mengganggu manusia itu, mau ulamanya kah, mau abaibnya kah, mujabahnya kah, siapa saja, tetap dia visi misinya manusia harus dijerumuskan. Nah, cuman kita pandai-pandailah. Iya. Kalau dia visi misinya ughwiyan nas, yaitu menjerumuskan manusia, maka Allah pun mempunyai visi misi untuk menyelamatkan hambanya. Dengan apa? Dengan melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berzikir kepada Allah fi kulli hal wal ahwal. Di setiap saat keadaan kita selalu melibatkan Allah, maka kita akan dijauhkan dari tipu daya syaitan. Meskipun syaitan tidak ada putusnya mengganggu kita, kita pun tidak ada putusnya memberi celah, tidak memberi celah kepada dia, terus menutupi jalannya dia untuk bisa menjerumuskan kita. Jadi selamatlah kita. Kalau sudah selamat daripada syaitan, maka batang tubuh ini menjadi nasyita, menjadi semangat dalam beribadah kepada Allah. Menjadi tayyiban nafas, jiwanya menjadi baik. Menjadi baik jiwanya. Wa illa asbaha khabithan nafas kaslan. Kalau tidak, mengikuti syaitan tadi itu dengan ikatannya dia, kita tidak berdaya, tidak ada upaya, tidak ada perlawanan. Kita sekalipun sadar tapi malah mengikuti dia daripada melawan. Artinya kalah gitu dalam pertempuran. Kalau dalam bahasa pertempuran kita kalah. Dengan sidin kalah kita. Kita tahu ini lagi digoda syaitan. Ini ngantuknya bukan ngantuk alami ini. Memang ngantuk karena diikat sama syaitan. Tapi kada apalah aja, aku guring aja. Berarti kita nyerah sama dia. Nah, sudah ke WC, tahu kita nih, ini aku nih kalau kada sampai ngambil wudhu, berarti aku nih kalah sama syaitan nih. Sadar ini. Padahal sudah ke WC nih, sudah masuk. Sudah bekamih lagi. Sudah bekamih, habis bekamih itu. Nah, syaitan ini malah gencar. Jangan berwudu, guring aja lagi, masih jauh lagi subuh. Subuh masih jauh, kena ikam besokan banar ngantukkan ikam. Akhirnya berpikir pulang, oh iya masih jauh, ini baru jam 4, subuh jam 5, 1 jam lagi. Setengah jam barang aku guring lagi nih. Nah, sudah di WC, akhirnya keluar lagi. Kadang ngambil wudhu, nah itu kalah sama syaitan. Sadar dia diganggu sama syaitan, tapi dia malah menyerahkan dirinya kepada syaitan. Tambahnya dihantuk sama syaitan. Gitu. Kalau sudah demikian, asbaha khabithan nafas, jiwa kita menjadi jiwa yang buruk, jiwa yang lemah. Bukan lemah berarti kita nggak bisa kajung begini tangannya. Tangan bisa kajung, belum tentu kuat. Orang yang kuat itu bukan kuat tangannya bisa kajung begini, atau batang tubuhnya kawa kajung. Tapi orang kuat itu di mana tolak ukurnya dia bisa melawan hawa nafsu. Dia hawa nafsunya dibawa kepada syariat Nabi Muhammad SAW.
Waj'al hawana tab'an lima ja'a bihi habibuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku jadikan hawa nafsuku agar tunduk dan patuh kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu bagus tuh. Terkait painya. Ya. Khabisan nafas, jiwanya menjadi buruk. Kalau sudah jiwanya buruk, maka pengaruhnya apa? Kaslan. Apa kaslan itu? Pengoleran. Ngoleran tuh bang. Sembahyang koler, baca Quran koler, ke majlisan koler. Ya, kalau yang berbau-bau ya maksiat, semangat dinya. Ya, diajak main dom, wah semangat tuh. Main dom yuk, jar. Ayo. Ke mall yuk, ngapa? Ya, kita nongkrong aja. Melihat bidadari-bidadari yang lalu lalang di sana. Nah, semangat. Kita ke majlisan yuk, ngapa? Solawatan ada. Paling itu juga yang dibaca. Solawatnya itu juga. Ustadznya itu juga. Nah, kena aja lah. Nah, itu. Boleh. Kenapa? Dia tidak bisa melawan hawa nafsunya, tidak bisa mengarahkan hawa nafsunya, tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Terikat begitu saja berkali-kali, tambah kuat ikatannya dari ikatannya syaitan. Hadis selesai, wah, habis waktu. 3. Dalam riwayat nih hadis yang ke 37, tadi 36. Ya. Jadi saya sampaikan biar paham sekali lagi hadis yang ke 36, bahwasanya setiap kita tidur tidak lepas daripada 3 ikatan syaitan untuk mengelabuhi kita dari beribadah kepada Allah. Ya, mulai dari kaki, tengah parut sampai ke kepala, akhiru, riwayat Imam Muslim. Ya. Kemudian apabila kita bangkit dari tidur kita itu, kita baca doa. Apa doanya, Bib? Doa yang umum saja, yang handap aja. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ya. Maka satu ikatan hilang. Habis itu kita ke toilet atau ke WC atau ke tempat wudu, ngambil wudu, maka ikatan yang di tengah hilang. Kemudian habis wudu kita sembahyang minimal 2 rakaat, ya, maka ikatan yang terakhir yang di kepala, di kupiah, disebut dengan kupiah. Kupiah itu bahasa Arab. Ya, akhir. Nah, kalau dihitung dari bawah berarti akhirnya di sini. Ya. Itu kupiah namanya. Nah, di kepala. Ya, ikatan yang di kepala bisa lapas lagi kalau kita sembahyang. Kalau sudah sembahyang, maka efeknya yang dirasakan oleh seorang mukmin tersebut nasyid, dia semangat, dia kuat, ya, awaknya itu kuat, jadi semangat ibadahnya, ya, menjadi baik jiwanya. Kalau tidak, ya, maka akan tambah kulir, ya, penguliran orangnya, lemah dalam hal ibadah, kuat dalam hal maksiat kepada Allah. Nah, itu hadis yang ke-36. Yang ke-37, warawaina, kami meriwayatkan fi Sahih Bukhari, dalam Sahih Bukhari, an Hudzaifah bin Al-Yamani radhiyallahu anhuma wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, ya, Hudzaifah dan Abi Dzar, makanya qala, dua-duanya telah berkata, kana Rasulullah SAW, Rasulullah idza awa ila firashihi qala, apabila Rasulullah hendak guring, ya, idza awa ila firashihi, maksudnya apabila hendak guring di atas, ya, tempat tidur beliau, Rasulullah SAW qala, maka Rasulullah berdoa. Apa doanya? Bismikallahumma ahya wa amut. Itu pendek, anak TK aja baca, ya. Tapi jangan dipadahkan, oh itu doa anak TK aja, ya. Tapi kita kada kawa membaca, berarti anak TK itu lebih bernilai, lebih harat daripada kita nang bepada sudah S3. Nah, S3 itu berarti sudah doktor, DR, kalah dengan TK. TK ini sebelum goreng Bismillahirrahmanirrahim, Bismikallahumma ahya wa bismika amut, amin, guring. Ya, yang doktor langsung guring aja, kalah. Ya,
DR kesahnya aja itu. Kalau dengan anak TK itu doanya. Kalau sudah tungtung wa idza staiqadha, yang terakhir apabila tungtung qala, maka Rasulullah berdoa lagi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Jadi jangan dianggap ini kelas TK kalau kita masih belum bisa baca. Kalau sudah memang biasa baca itu kada apa-apa. Oh, itu kelas TK. Ikam, wah aku baca terus, aku lebih panjang lagi baca, habis itu ada lagi aja. Bagus tuh, baru DR. Kalau yang TK baca, yang DR kada baca, berarti dibulik aja tuh. Yang TK jadi DR, yang DR jadi TK. Iya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat saya sampaikan. Insyaallah nanti kita sambung kembali di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, qabul hajat. Sirrul Fatihah.